Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan. Salam. Puji Tuhan, pagi ini kembali berjumpa dalam program Word from Heaven. Dan di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap doa-doa yang saudara sudah naikkan di hadirat Tuhan, yang saudara sudah minta kepada Tuhan, saya yakin dan percaya saudara merindukan doamu didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Dan itulah kerinduan kita semua tentunya, saudara. Namun saudara, kita sudah berdoa kepada Tuhan, mungkin kita sudah bertahun-tahun meminta kepada Tuhan, doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan. Di Alkitab ada cerita, saudaraku, seorang raja yang bernama Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Dan firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia bahwa engkau sakit tidak akan sembuh, engkau akan mati. Sampaikan kepada keluargamu. Ini berita buruk buat Raja Hizkia. Namun apa yang terjadi pada saat Raja Hizkia mendengar berita tersebut? Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Raja Hizkia dia memalingkan ke arah dinding. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan doanya didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan, saudaraku. Ternyata, apa yang membuat Tuhan tergerak mengabulkan doa daripada Raja Hizkia ini, ada alasannya, saudara. Alasan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa Raja Hizkia adalah yang pertama, yang ini perlu saudara perhatikan tentunya, supaya doamu juga dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menjadi orang percaya yang setia kepada Tuhan. Raja Hizkia katakan begini, di dalam 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ketiga. Raja Hizkia mengadu kepada Tuhan dan mengatakan begini, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia." Ternyata saudaraku, Raja Hizkia ini adalah raja yang setia kepada Tuhan. Ternyata Tuhan itu melihat kesetiaan kita. Tuhan melihat kesetiaan Raja Hizkia waktu itu. Dan Tuhan mau agar kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita menghadapi kesulitan hidup, menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit, ya. Tuhan mau agar kita juga tetap setia kepada Tuhan. Seperti yang Raja Hizkia lakukan. Walaupun mengalami sakit penyakit, Raja Hizkia dia tetap setia kepada Tuhan. Makanya dia mengatakan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya, bukankah aku sudah hidup di hadapan-Mu dengan setia?" Ini penting sekali, perlu saudara garis bawahi, supaya doamu dikabulkan oleh Tuhan. Ya, tetaplah setia kepada Tuhan. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Kita bukan hanya setia, tapi kita harus hidup dengan tulus, saudaraku. Dengan tulus. Raja Hizkia katakan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya, bukankah aku sudah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati?" Ternyata Raja Hizkia ini raja yang tulus hati, ya, tulus hati. Dia raja yang jujur, dia raja yang apa adanya dalam menjalani hidup, tidak munafik. Dia melayani rakyatnya dengan tulus. Dia tidak memanfaatkan jabatannya, keadaan, tidak. Dia raja yang tulus. Dia melakukan sesuatu dengan segenap hati, dengan hati yang tulus. Orang yang tulus itu orang yang jujur. Apa yang dia ucapkan sama apa yang dalam hatinya. Itulah orang yang tulus, tidak munafik. Dan kalau kita hidup di hadapan Tuhan dengan tulus hati, maka ini menjadi perhatian Tuhan. Pada saat kita bergumul, entah itu masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah yang lainnya. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan dan hidup tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan kita, saudaraku. Lalu yang ketiga, agar doa kita ini
didengar dan dikabulkan oleh Tuhan sebagaimana Raja Hizkia, kita harus taat melakukan kehendak Tuhan. Raja Hizkia katakan begini, Tuhan, ingatlah kiranya bukankah aku sudah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Yang baik di mata Tuhan adalah hidup di dalam ketaatan. Ini penting sekali. Karena nilai tertinggi kekristenan itu hidup di dalam ketaatan. Untuk itu mari saudara, agar doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, miliki ketiga hal yang saya sampaikan tadi. Ya, yang pertama, setialah kepada Tuhan. Yang kedua, hiduplah dengan hati yang tulus. Yang ketiga, taati firman Tuhan. Lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Saya yakin doamu akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami ya Tuhan. Untuk kami hidup setia kepada Tuhan, hidup dengan tulus hati, hidup taat melakukan kehendak-Mu, agar doa-doa kami dikabulkan oleh-Mu ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami terus bertumbuh, berakar, dan berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua Tuhan, sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, apabila Bapak Ibu Saudara semua merasa diberkati melalui renungan firman Tuhan yang ada di video ini, ya Bapak Ibu bisa share video ini ke saudara-saudara yang lainnya, supaya saudara-saudara yang lainnya juga mendengarkan kabar baik dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.